Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif. Senang sekali masih bisa terus menemani Anda ini di akhir pekan. Nasib Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tampaknya bakal makin terpuruk. Keputusannya nekat merayakan ulang tahun sang istri sambil melaksanakan ibadah umroh di tengah bencana bukan saja memicu kemarahan publik, tetapi juga berujung pada rentetan teguran dan sanksi politik. Setelah DPP Partai Gerindra mencopotnya dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang, kini giliran Mendagri Tito Karnavian yang turun tangan langsung. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menelpon dan memerintahkan Mirwan segera pulang tanpa harus menunggu rangkaian umrahnya selesai. Tim Inspektorat Kemendagri juga bersiap bergerak ke Aceh Selatan untuk memeriksa tindakan Mirwan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri memastikan keberangkatan Mirwan dilakukan tanpa izin karena permohonannya sudah ditolak Gubernur Aceh sehingga tidak pernah sampai ke meja Kementerian Dalam Negeri. Merespon berbagai kecaman dari publik maupun sanksi-sanksi yang sudah dijatuhkan, ini sanksinya karena sanksi moral dan sanksi administratif dan juga sanksi politis, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan akhirnya buka suara melalui Kepala Bagian Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Heri Saputra, itu dia membantah narasi bahwa Mirwan itu telah meninggalkan rakyatnya yang sedang menderita. Namun apapun pembelaan itu, sanksi susulan dari Kementerian Dalam Negeri tampaknya sudah menunggu di depan mata. Bahkan sebelum sanksi formal dijatuhkan, sanksi publik sudah menghantam keras reputasi Mirwan. Dia kini menjadi contoh paling aktual tentang pejabat yang gagal menunjukkan tanggung jawab, minim empati, dan memiliki standar moral yang dipertanyakan. Karena itu tidak sedikit pihak yang menilai Mirwan itu sejatinya layak bukan hanya mendapat sanksi administratif atau sanksi politis, tetapi juga dia sangat layak dan direkomendasikan untuk dicopot dari jabatannya sebagai bupati, sebagaimana Gerindra sudah mencopotnya dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Fakta terbaru yang diungkap oleh Kapus Pen Kementerian Dalam Negeri memperjelas bahwa Mirwan MS itu berangkat umroh pada tanggal 2 Desember 2025 dan jadwalnya dia baru akan kembali tanggal 10 Desember ya. Jadi dia berangkat ini sebelum kemudian peristiwanya meledak karena mencuat di media dan media sosial. Mirwan tidak berangkat sendirian. Dia yang jelas bersama istrinya Devina dan bergabung dalam rombongan ini Al Misbah Travel Aceh ini ya. Sebuah biro perjalanan umroh yang aktif mempublikasikan dokumentasi jamaah, dokumentasi kegiatan jamaah melalui media sosial. Keberangkatan Mirwan sebenarnya tidak diumumkan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Publik baru mengetahui perjalanan itu setelah muncul serangkaian unggahan foto dari rombongan travel. Di antara foto-foto tersebut terlihat jelas Mirwan dan istrinya mengenakan pakaian ihram dan salah satu foto yang paling banyak dibagikan adalah ketika Mirwan berpose menatap mesra istrinya di depan Ka'bah. Ini yang kemudian menjadi bukti visual bahwa dia berada di luar negeri pada saat daerahnya menghadapi bencana. Jadi nilai empatinya begitu ya. Ini karena rakyatnya ini mana bisa berpandangan mesra dengan istrinya ini ya. Dalam situasi sekarang ini kan boro-boro bisa memandang mesra istrinya seperti yang dilakukan oleh Mirwan ya. Mereka ini sekarang yang di depan mata mereka adalah bagaimana bisa makan dan bisa menyelamatkan keluarganya. Kondisinya memang sekarang semakin memburuk. Ya karena hujan juga masih belum berhenti sepenuhnya. Dan melalui akun Instagram Al Misbah Travel inilah juga publik mengetahui bahwa Mirwan itu rupanya sedang merayakan hari ulang tahun istrinya. Karena ada ucapan gitu ya.
dari travel itu ucapan selamat ulang tahun kepada Devina. Keberangkatan tanggal 2 Desember itu menjadi lebih signifikan karena hanya 5 hari sebelumnya, tepatnya tanggal 27 November 2025, Mirwan bersama sejumlah kepala daerah Aceh lainnya menandatangani dokumen pernyataan tidak sanggup menangani bencana. Dokumen tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat agar segera turun tangan dan mengambil alih langkah-langkah penanganan banjir yang saat itu melanda wilayah Aceh. Aceh ini ternyata belakangan kita baru tahu ternyata memang paling parah ini ya, dampak banjirnya ini, terutama daerah-daerah seperti Aceh Tengah, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur, dan yang lebih parah lagi adalah Aceh Tamiang. Ini sebenarnya Aceh Tamiang ini Pak di ujung timur dari provinsi eh, Aceh, dan ini berbatasan dengan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dari sisi kronologi atau rentang waktunya menjadi sangat jelas ya. Mirwan ini kan tanggal 25 itu hujan mulai melanda di sejumlah kawasan di daerah bencana itu, dan kemudian dampak dari banjir bandang itu memang sangat luar biasa, dan tanggal 27 November Mirwan menandatangani pernyataan tidak sanggup menangani bencana. 2 Desember Mirwan dan istri berangkat umroh bersama dengan rombongan travel. Tanggal 5 Desember kemudian Gerindra mencopotnya. Ini setelah beritanya heboh di media dan foto-fotonya tersebar di media sosial. 6 Desember Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan Mirwan segera pulang. Ini langsung menelpon ya Mirwan ya. Meskipun jadwal kembali dia itu sebenarnya 12 Desember 2025. Kalau kita menyimak penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Kemendagri berarti hari ini ya, karena kemarin ketika dia bicara hari Sabtu bahwa besok dia sudah pulang ke Indonesia gitu. Kronologi tadi menunjukkan bahwa Mirwan yang berangkat ketika daerah masih dalam masa bencana dan secara administratif belum berakhir nih masa tanggap daruratnya ya. Ini kan masih masih dalam rentang waktu fase darurat ini. Kalau berdasarkan laporan dari BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan. Setelah foto-foto keberangkatan Mirwan itu viral, Mendagri Tito Karnavian segera meminta laporan rinci mengenai status izin Mirwan, dan hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa permohonan izin Mirwan sebelumnya telah ditolak oleh Gubernur Aceh, sehingga secara prosedur tidak ada izin yang dapat diproses oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena keberangkatan itu dinilai melanggar ketentuan cuti kepala daerah, Mendagri kemudian menelpon langsung Mirwan di Tanah Suci. Pokoknya harus langsung pulang, jangan sampai nunggu rangkaian jadwal umrohnya yang baru selesai tanggal 12 Desember. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, ini Beni Irwan, menjelaskan bahwa nantinya setelah Mirwan tiba di Indonesia, tim Inspektorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan ini mencakup aspek soal keabsahan izin. Tapi saya kira ini sudah clear ya, karena pernyataan dari Pemprov Pak Muzakir itu sudah jelas, dan dia rupanya dia mengajukan surat izin itu tanggal 24. Dan ditolak karena sebenarnya situasinya pada waktu itu Aceh sedang siaga ya menghadapi bencana itu, dan ya keputusan Pak Mualem Gubernur Aceh ini sebenarnya tepat. Kepala daerah harus semua berada di daerahnya masing-masing ketika bencana terjadi. Bahkan sebenarnya kalau toh mereka sedang ada di luar daerahnya, bahkan kalau sekalipun mereka berada di luar negeri itu mereka harus pulang. Ya seperti sekarang yang diperintahkan kepada Mirwan ini. Dan kemudian jelas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur cuti kepala daerah. Dan juga yang harus dipertimbangkan kondisi daerah saat keberangkatan, dan juga tentu saja etika jabatan dalam konteks bencana. Ini serius loh soal etika jabatannya, apalagi kalau dikaitkan kemudian dengan menyebut nir empati, walaupun Pemkab Aceh Selatan juga sudah membela diri, tapi tetap saja pergi di tengah bencana, apalagi seorang kepala daerah itu betul-betul kalau dalam peribahasa Jawa disebut sebagai tinggal ganggang colong pelayu. Ini alias nggak bertanggung jawab, kabur di tengah tanggung jawab. Jadi karena itulah kemudian BNI itu direncanakan hari ini tanggal 7 Desember, 4 hari lebih cepat atau 5 hari lebih cepat dari jadwal kepulangan semula tanggal 12 Desember. Pemkab Aceh Selatan melalui Kepala Bagian Prokopim Denny Heri Saputra memberikan penjelasan resmi. Ini merespon kritik publik. Dalam pernyataannya kepada media, Denny mengatakan bahwa Mirwan berangkat umroh setelah melihat kondisi daerah yang sudah dianggap stabil, kata dia begitu. Ini saya kutip ya dari kompas.com, ini pernyataan lengkapnya. Keberangkatan Bupati Aceh Selatan beserta istri menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil,
terutama debit air yang sudah surut di pemukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya. Denny menambahkan bahwa Mirwan telah beberapa kali turun ke lokasi banjir sebelum berangkat umroh, sehingga dia tidak sepakat kalau dinilai dia mengabaikan tanggung jawab. Ini bentuk kata dia tidak mengabaikan tanggung jawab. Denny juga menolak narasi bahwa bupati meninggalkan warga pada saat wilayahnya masih dalam keadaan krisis. Nah, pembelaan ini kelihatannya kalau kita lihat data-data yang dipaparkan oleh BPBD Aceh Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, klaimnya ini perlu kita uji ya dari sisi data. Apakah benar kondisi Aceh Selatan itu sudah stabil? Kita gunakan saja data BPBD Aceh Selatan. Jumlah korban dan dampak misalnya. Ratusan rumah warga terendam, rumah di wilayah Trumon ini terutama di wilayah Trumon dan Bakongan. Kemudian sejumlah fasilitas umum terdampak termasuk jalan desa dan fasilitas pendidikan. Ratusan warga mengungsi ke posko-posko sementara. Ini yang disebut sebagai daerah banjir yang sudah surut gitu ya. Dan kemudian sebagian wilayah, nah saya kira ini yang penting diantisipasi, masih mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Kalau data dari BPBD, banjir itu melanda wilayah sepanjang pesisir selatan Aceh. Dengan kecamatan yang paling terdampak meliputi Trumon, Trumon Timur, Trumon Tengah, Bakongan, dan Bakongan Timur. Beberapa titik melaporkan ketinggian antara 30 hingga 120 cm tergantung kondisi geografis. Nah, apakah sudah stabil? Ini penting kita uji ya. Klaim pemerintah Kabupaten Aceh Selatan bahwa kondisi sudah stabil bertentangan dengan laporan-laporan dari BPBD. Pada tanggal 3-4 Desember, artinya ketika Mirwan sudah berangkat umroh, laporan BPBD Aceh Selatan menyebutkan air di beberapa titik belum sepenuhnya surut. Posko pengungsian masih beroperasi hingga 5 Desember, hari ketika bersamaan dengan pemerintah kabupaten ini memberikan penjelasan ya. Dan ini di media sosial kita melihat banyak sekali warga yang masih mengeluhkan keterbatasan berbagai kebutuhan mereka seperti perahu karet maupun logistik. Ini yang paling penting di situ ya. Artinya pada saat Mirwan berada dalam perjalanan umroh, wilayah Aceh Selatan masih berada dalam fase tanggap darurat, bukan fase pemulihan. Nah, yang paling penting saya kira ini juga sentimen publik di media sosial. Ini baik di lokal Aceh maupun secara nasional menunjukkan gelombang protes. Warga itu banyak mempertanyakan mengapa bupati pergi ketika mereka masih berada di posko dan mengapa. Nah, ini yang serius ini dia berfoto-foto mesra di tanah suci sementara kondisi rakyatnya masih menghadapi situasi yang darurat dengan bantuan yang masih terbatas. Reaksi warga ini menjadi indikator bahwa kondisi sosial itu belum stabil terlepas dari klaim pemerintah daerah. Nah, kita sekarang bicara soal sanksinya ya. Sebelum Kemendagri menjatuhkan sanksi, Partai Gerindra lebih dulu mengambil tindakan yang langsung mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Aceh Selatan. Dan pencopotan itu diumumkan pada 5 Desember oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Ini bukan hanya soal citra partai, tapi yang harus dicatat adalah bahwa Pak Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia nih sekarang bosnya Pak Mirwan itu. Dan Pak Prabowo sendiri juga tengah menghadapi gelombang kritik, tekanan dari publik. Jadi kalau kemudian ditambah kasus Mirwan ini tambah buruk ya, orang bisa kemudian mengeneralisasi ini standar moral yang ada di Partai Gerindra. Karena itu langkah dari Partai Gerindra sudah cukup tepat ini langsung mencopotnya. Jadi dengan dua tekanan sekaligus ini karena setelah Partai Gerindra kita tunggu langkah apa yang diambil oleh Kemendagri. Sanksi jelas sudah dijatuhkan, pasti dijatuhkan. Cuman bentuk apa ini yang kita belum tahu dan ini kan kalau kita menggunakan terminologi pidana ya ini ada pemberatan ya. Pemberatan itu kan mencuri di tengah bencana itu juga hukumnya lebih berat dibandingkan mencuri biasa. Ini kabur dari bencana itu hukumnya pasti lebih berat dibandingkan dengan yang kabur saja tapi situasi normal-normal saja. Ini pernah terjadi ya beberapa waktu yang lalu menimpa Luki Hakim ya, bupati dari Indramayu di Jawa Barat yang juga dia pergi ke liburan ke Jepang tanpa izin dan itu pun juga diberi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi saya kira kita nggak bisa membandingkan apa yang dilakukan oleh Luki Hakim dengan Mirwan ini karena situasinya tadi saya sebutkan ini ada pemberatan. Dia pergi, dia kabur di tengah rakyatnya sedang menderita karena bencana banjir bandang. Kasus Mirwan
Ini sekali lagi menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai sensitivitas jabatan publik dalam konteks bencana. Keberangkatannya pada tanggal 2 Desember dilakukan hanya beberapa hari setelah dia menandatangani dokumen pernyataan tidak sanggup menangani bencana, dan kemudian dia tetap nekat pergi pada saat wilayah Aceh Selatan masih dalam masa tanggap darurat. Kemudian ketiadaan izin dari Gubernur Aceh dan Kementerian Dalam Negeri membuat keberangkatan itu secara administratif tidak sah. Sementara fakta lapangan menunjukkan bahwa banjir masih berlangsung, warga masih berada di pengungsian dan infrastruktur belum pulih. Dengan pemeriksaan dari Kementerian Dalam Negeri yang akan segera berlangsung dan pencopotannya dari jabatan partai, langkah-langkah berikutnya akan menentukan apakah Mirwan hanya akan menerima sanksi administratif atau menghadapi proses yang lebih jauh, lebih berat, termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatan bupati. Jadi kasus ini saya kira sangat menarik dan akan menjadi contoh ya, karena ini akan menjadi standar. Kalau orang seperti Mirwan misalnya dibiarkan lolos atau hanya diberi sanksi yang ringan, ya ini akan menjadi contoh juga buat kepala-kepala daerah lain yang mungkin mereka juga akan melakukan hal yang sama karena ternyata sanksinya tidak terlalu berat gitu ya. Kalau standar moralnya sama dengan Pak Mirwan, tapi saya kira sebenarnya ini juga bisa jadi pembelajaran kok ya. Kasusnya Pak Mirwan itu jangan dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang lain. Kepala daerah itu ketika rakyatnya menderita dia harus bersama-sama dengan rakyatnya. Karena kan janji mereka pada waktu kampanye lalu pasti seperti itu. Mereka akan bekerja melayani rakyat. Tapi ketika kemudian terjadi rakyatnya menghadapi bencana, dia menyatakan tidak sanggup dan dia kemudian kabur. Dan kaburnya ini ironi banget karena dia merayakan ulang tahun istrinya di tanah suci Mekah ini umroh. Jangan disalahkan umrohnya ya, ini disalahkan saja perilaku Pak Bupatinya ya, karena di Indonesia ini kelihatannya memang antara kesalehan personal dengan kesalehan sosial itu nggak selalu linier. Kita tahu banyak orang, banyak pejabat-pejabat kita yang korup itu mungkin mereka mencuci dosanya, maksudnya seperti itu dengan pergi umroh atau membiayai orang lain untuk perjalanan umroh. Ini dipastikan tentu saja dengan rezeki yang tidak halal dan toyib. Jadi kalau para koruptor itu, ini nggak ada kaitannya dengan Pak Mirwan ya. Saya nggak mau kemudian dianggap memberikan justifikasi Pak Mirwan dikorup. Nggak. Ini Pak Mirwan itu dia hanya kabur eh, di tengah rakyat menghadapi bencana. Soal korupsinya saya tidak tahu dan sejauh ini kan belum ada laporan itu. Saya hanya memberikan contoh betapa di Indonesia itu antara kesalahan personal dengan kesalahan sosial itu tidak selalu linear. Nah, karena tadi banyak sekali pejabat-pejabat korup ternyata kemudian mereka berangkat umroh atau bahkan pergi haji. Dan ada beberapa di antaranya pulangnya dari Tanah Suci dan kemudian ditangkap oleh polisi maupun KPK. Apakah agama yang salah? Tentu saja tidak. Ini adalah perilaku manusianya dan apalagi itu jauh lebih buruk kalau dilakukan oleh para pejabat publik yang harusnya menjadi contoh dan menjadi suri teladan dari rakyatnya. Saya Arsubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.